Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kelas kita kembali di perkembangan teknologi komunikasi di jam 7 pagi. Dulu waktu saya mahasiswa itu kami itu paling anti minta kelas pagi. Kenapa, Pak? Karena ini kan banyak yang jadi freelance waktu itu. Jadi malam-malam itu teman-teman banyak yang lembur gitu, lembur ngedit video dan sebagainya. Dan jam 7 pagi itu baru bangun rata-rata teman sekelas. Gitu. Jadi mereka mereka nggak mau kalau kelas pagi gitu. Sebentar ya. Tapi sejauh ini kok sepertinya kita cukup lancar mendengarkan kelas pagi ya jam 7. Ini sebuah keajaiban gitu bagi saya. Karena dulu jam 7 itu pagi banget itu loh. Oke, kita mulai perkuliahannya teman-teman. Kemarin saya sudah ngasih tugas untuk nonton sebuah series gitu yang judulnya Girl from Nowhere. Itu semata-mata sebenarnya untuk ini ya, untuk membuat bahwa teman-teman bisa memahami gitu ya, memahami konsep apa yang kita risaukan, apa yang kita ini kan, yang kita permasalahkan ya, bukan permasalahkan sih, yang kita pelajari dari perkembangan teknologi komunikasi kan begitu. Itu salah satu usaha kita untuk awal untuk masuk ke dalam sebagai peneliti gitu kan ya. Kita meneliti dampak dari teknologi komunikasi. Saya share dulu. Saya harap udah nonton semua ya. Udah nonton semua? Udah, Pak. Udah, Pak. Pasti ada kok di Netflix. Kalau nggak ada di Netflix ya di View ada, di Aki ada. Kalau memang nggak punya budget bisa nonton di Drakor ID kan gitu. Itu salah satu original series dari Thailand sebenarnya. Kalau teman-teman ini Girl from Nowhere itu original series dari Thailand. Dia sempat ini sempat lumayan tinggi ratingnya di Netflix, apalagi season yang pertama ini. Dan dia lumayan dapat cukup banyak penghargaan gitu. Karena memang kalau katanya orang-orang ini Black Mirror tapi versi lebih ringan gitu. Black Mirror tapi versi Thailand gitu. Karena memang yang dibahas itu near future gitu kan. Maksudnya masa depan tapi yang dekat dengan kita gitu. So, kalau bahasa kerennya itu ya realita kehidupan sekarang, realita era modern sekarang itu yang dibahas dalam film itu, walaupun ininya berbeda-beda ya, walaupun tiap episodenya itu temanya beda-beda gitu. Cuma kan benang merahnya adalah si Nano ini kan pindah-pindah sekolah, kemudian di setiap sekolah dia mendapati banyak problematika remaja sebenarnya dia dapati, kemudian dia selesaikan dengan cara yang tanda kutip cukup unik gitu kan. Agak unik, agak disturbing gitu. Disturbingnya itu karena pendekatan yang mungkin kita nggak akan dapatkan di series-series drama lainnya kan begitu. Artinya pendekatannya agak aneh gitu. Ini makanya kan ke kategorisasi Girl from Nowhere ini tiap episode bisa berbeda. Kadang bisa disebut thriller, kadang bisa disebut suspense, kadang bisa disebut horor gitu kan. Ada satu episode ya yang horor. Nah, tapi benang merahnya adalah di tokoh utamanya gitu. Ini nanti teman-teman kalau misalnya mau untuk skripsi bisa nih satu episode berapa, season berapa dijadikan skripsi. Itu jadi sangat menarik gitu. Karena kan bisa didekati secara kompleks ya. Mungkin dari psikologi komunikasinya bisa didekati dari situ, bisa dari banyak sudut sebenarnya. Dan saya belum belum ada yang lihat yang bikin skripsi pakai series ini gitu. Padahal cukup lumayan. Oke, teman-teman kemarin udah nonton episode 5, Social Love.
Ini termasuk episode yang paling ringan sebenarnya. Saya minta pendapatnya sekarang. Nah, setelah menonton series tersebut, menurut teman-teman apa sih problem utama dari konflik di series itu? Problematika utamanya apa? Problematika utamanya yang menjadi premis dari episode tersebut. Ya. Sorry, bukan konflik di series tersebut ya, di episode tersebut. Karena satu seriesnya kan macam-macam problemnya. Ada yang mau menjawab? Kira-kira problem utamanya apa sih? Lebih ke popularitas, Pak. Hmm? Ke popularitas. Popularitas, oke. Sebentar, ada yang izin. Samsul Hadi, karena sakit, oke. Mas Oki tadi izin telat, Pak. Iya, di pondok pesantren. Popularitas. Ada lagi yang lain? Gimmick, Pak. Coba dulu. Gimmick. Gimmick. Iya. Gimmick itu apa sih? Kayak berpura-pura gitu, gimana ya, kayak bikin gimana sih, kayak gimmick gitu. Membohong publik itu loh, Pak. Publik. Oke, kita cek ya, artinya gimmick apa sih? Gimmickku adalah selalu merujuk kepada pemanfaatan kemasan, tampilan, atau tiruan serangkaian adegan untuk mengelabuhi, memberikan kejutan, menciptakan suatu suasana. Trik menarik perhatian. Oke, masuk akal. Gimmick yang lain? 3. Itu Pak, problema percintaan. Oke. Problema percintaan gitu. Hasanah ini ya, anak SMA ya. Iya. Tapi SMA di Thailand seragamnya lebih lucu daripada SMA kita ya. Atau karena udah terbiasa lihat abu putih ya. Seragamnya cakep loh. Problematika percintaan. Oke, next. Penyalahgunaan perkembangan teknologi komunikasi, Pak. Penyalahgunaan apa itu? Pak, apa kayak yang adegannya yang si pacarnya Han ini buat rencana buat nganuin si Nano yang itu loh Pak, yang foto sama cowok. Yang tadi hoax. Hoax. Kalian tahu nggak, hoax itu sebenarnya dari judul sebuah film ya, film tahun 70-an atau 80-an gitu, saya lupa. Saya dulu pernah punya VCD aslinya. Jadi judul film sebenarnya. Terus habis itu istilahnya jadi dipopulerkan untuk menyebut kebohongan publik itu hoax. Jadi itu judul film. Kalau ada yang mau nonton silakan. Penyalahgunaan perkembangan teknologi, oke. Next. Budak konten, Pak. Yang penting cuan ya. Iya. Oke. Apa lagi? Pak, ketertarikan yang berlebihan terhadap idola. Tertarikan berlebihan pada idola. Halu ya? Iya. Kan itu di episode-nya sampai maksa harus jangan ditinggalkan nanonya. Apa lagi? Ada lagi? Hidupnya penuh settingan, Pak. Hidupnya bersettingan. Mirip dengan gimmick tadi itu tuh ya. Ada lagi? Apa ya? Tapi ini nggak sih, teman-teman sadar nggak sih bahwa premisnya Nano sama Han ini sering terjadi di kita. Gitu. Iya. Sering terjadi di realita kehidupan. Berapa contoh, berapa pasangan ya, pasangan di Instagram atau pasangan YouTubers yang dijodoh-jodohkan oleh penggemarnya, betul kan? Ada banyak kan? Kayak Lesti sama Bilar kemarin itu kayaknya dijodohin juga, Pak. Dijodoh-jodohkan oleh penggemarnya, dipaksa bahwa kalian itu cocok.
bahwa kalian tuh gini, oh gini so sweet gitu. Terus akhirnya karena view-nya naik, kliknya naik, AdSense-nya naik, jadi mereka ikutin gitu. Tapi apakah sebenarnya mereka saling mencintai enggak? Atau jangan-jangan si salah satu pihaknya merasa terpaksa melakukan itu, kan kita nggak tahu. Tapi itu yang terjadi. Bener nggak sih? Bener nggak? Kita jangan-jangan jadi sama seperti teman-teman sekolahnya Han sama Nano. Memaksa karena kita melihat, oh sama-sama cakep, sama-sama lucu, kemudian kalau jadi pasangan asik nih. Padahal bukan mereka yang, bukan kalian yang punya kehidupan. Mereka yang punya kehidupan, tapi karena kita netizen, kita pikir mereka menarik kalau bersama, terus kita jodoh-jodohkan, gitu. Sampai akhirnya menikah beneran, gitu. Terus habis itu cerai. Tapi itu realita, teman-teman. Jadi si Girl From Nowhere ini berusaha menampilkan realita yang ada, itu dengan cara pendekatan yang cukup ekstrim. Jadi kesannya itu kayak surreal gitu loh, kayak realita tapi yang lebih diamplifikasi gitu. Tapi itu yang dilakukan oleh netizen. Teman-temannya Han sama Nano ini kan, kemudian follower Facebook-nya ini kan sama dengan kita. Kita merasa bahwa orang ini cocok dengan ini, misalnya. Misalnya siapa dulu tuh? Si Jerome cocok dengan Hitomi misalnya. Atau ini dengan ini harusnya dengan ini. Padahal kan kita nggak tahu. Tapi kita paksakan mereka sampai terganggu kehidupan sosialnya mereka, kehidupan asmaranya. Itu yang terjadi. Nah, ini penyebabnya apa sih, teman-teman? Penyebabnya apa yang membuat realitas seperti itu muncul, membuat bahwa pasangan-pasangan online gitu ya, pasangan-pasangan dunia maya itu akhirnya menggunakan banyak gimmick untuk kelihatan menarik di depan kamera itu. Ya benar, tadi ada yang ngomong bahwa penyalahgunaan perkembangan teknologi komunikasi. Ingat bahwa kemarin itu salah satu perkembangan komunikasi fungsinya adalah untuk spasialisasi kan. Jadi untuk menghubungkan antara yang jauh dengan agar menjadi dekat kan begitu. Nah, salah satu produknya adalah media sosial. Apa? Media sosial ini yang kemudian menjadi kanal gitu ya, menjadi kanal tanda kutip ini yang berusaha menghubungkan antara yang jauh menjadi dekat gitu. Yang membuat akhirnya para netizen misalnya fans itu merasa dekat dengan idolanya. Kasusnya kalau dalam Girl From Nowhere ini adalah mereka merasa bahwa mereka itu dekat dan tahu seluk-beluknya kehidupannya Han sama Nano gitu. Kemudian mereka membuat itu memaksa apa ya? Bukan memaksa sih. Menganggap bahwa mereka itu tahu apa yang terbaik gitu. Mereka dijodoh-jodohkan. Nah, tapi sosial media ini punya gamifikasi yang cukup kuat ya. Jumlah like, jumlah share, kemudian jumlah reaction itu kan mempengaruhi kita. Gitu. Kadang kita kalau kita bikin postingan like-nya bagus, banyak ya kita bikin postingannya sama dengan itu. Gitu. Kalau kita bikin postingan yang reaction-nya ternyata banyak bagi ya, kita terdorong untuk membuat postingan yang sebanyak itu juga. Nah, sama dengan kondisi yang dialami oleh Han sama Nano ini. Apa sih mereka? Mereka ada istilahnya namanya pasang kapalnya apa namanya? Saya udah nggak nonton lama. Ada pasang kapalnya gitu kan. Ada halaman Facebook-nya gitu kan. Ketika share-nya naik, oh berarti gimmick-nya harus dilanjutkan nih, harus jalan terus. Biar like-nya naik terus. Biar share-nya naik terus. Itu sama dengan YouTube, teman-teman. YouTube itu sudah sampai pada level sudah sangat ini ya, toksik gitu ya. Banyak YouTuber yang melakukan apapun untuk mendapat like dan reaction yang lebih banyak gitu tiap harinya, bisa dapat donasi lebih tinggi. Dan ini lebih ekstrim di situs-situs yang mungkin lebih abu-abu ya. Yang cowok-cowok mungkin ngerti, kayak di OnlyFans, kemudian di Gumroad, kemudian di Traktir, itu bahkan lebih ekstrim lagi yang dilakukan. Si konten kreatornya itu melakukan hal yang lebih ekstrim di tiap postingan agar jumlah donasi yang masuk lebih tinggi gitu. Hal ini yang akhirnya merusak atau mengganggu kehidupan sosial pribadinya kan gitu. Bener nggak? Ada yang tahu OnlyFans nggak? Kalau yang belum tahu ya nggak usah dibuka. Oh, bahaya itu, Pak. Nggak, tapi itu contoh surrealnya dari
kemampuan media sosial gitu. OnlyFans itu dulu diciptakan itu untuk menghubungkan konten kreator dengan fans sejatinya begitu. Yang dimaksud fans sejatinya di sini adalah tanda kutip fans yang mau membayar berapa dolar misalnya untuk mengakses konten yang disediakan oleh si konten kreatornya, si idolnya itu. Tapi akhirnya malah jadi tempat perdagangan ini teman-teman, perdagangan kalau kita nyebutnya itu online porno gitu. Jadi mereka jualan foto-foto, kalau di Jepangnya Grabber ya, foto-foto dewasa mereka jual di situ. Kalau kamu ingin lihat foto ini, kamu harus bayar sekian dolar. Gitu. Itu di OnlyFans, kayak gitu. OnlyFans, Gumroad, Traktir. Gitu. Dan yang terjadi adalah banyak teman-teman saya, ini saya kadang merasa ikut berdosa ya. Banyak teman-teman saya itu yang terjebur ke situ. Awal-awalnya jualan foto lucu-lucu gitu, tapi makin lama kok nggak laku yang lucu, ternyata kok yang seksi yang laku. Akhirnya dia makin seksi, makin seksi, makin seksi. Agar yang beli makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ini kan mengerikan. Sama dengan kasusnya si Han sama Nano, begitu. Kok view-nya kalau dia romantis lucu-lucuan kok makin tinggi ya, dibuat makin makin romantis seperti ini. Ini yang terjadi. Jangan sampai kalian terjebak di dalam konsep itu. Ini mengerikan. Karena kalian dikendalikan oleh salah satu produk perkembangan teknologi komunikasi ya. Jadi kalau ditanyakan apakah yang menjadi penyebab utama munculnya problem tersebut, kira-kira apa jawabannya? Ayo apa ya? Dari sini kita bisa belajar bahwa ada penyebab utama, gitu. Penyebab utama munculnya problem tersebut. Ini kan sampai chaos ya, sampai problem ya, mereka sampai ada yang mau bunuh diri ya, sampai ada yang koma gitu. Nah, kira-kira di sini apa? Lebih ke arah penyalahgunaan, Pak. Iya, penyalahgunaan perkembangan komunikasi. Overuse ya. Over abuse dalam penggunaan perkembangan teknologi komunikasi, media sosial terutama. Facebook. Memang media sosial, kemudian banyak website lainnya itu menggunakan sistem gamifikasi ini. Gamifikasi adalah membuat sistem ini ya, yang membuat sebuah layanan yang dia itu punya sistem kayak sebuah game gitu. Namanya gamifikasi. Itu ada jurusannya sekarang belajar itu. Nah, gamifikasi yang sering dilakukan oleh media sosial, kemudian dilakukan oleh website-website kayak OnlyFans, Gumroad itu apa ya? Yang menjadi daya tarik utamanya adalah satu fame ya, ketenaran, kemudian yang kedua mungkin uang gitu. Manusia itu kan punya yang namanya 7 deadly sins ya. Jadi 7 dosa utama manusia. Kadang ada pepatah bilang gini, kalau kamu mau bikin layanan teknologi komunikasi yang bagus, kamu harus mengeksploitasi salah satu 7 deadly sins gitu. Yang pertama, yang paling cepat dieksploitasi itu greedy, teman-teman. Jadi rakus, gitu, tamak, gitu. Rakus dan rakus perhatian, rakus like, rakus komen, rakus uang, gitu. Itu yang dilakukan. Nah, penyalahgunaannya ini terjadi di mana-mana, gitu. Coba cek deh di TikTok misalnya, atau di Reels, atau di Shorts. Kalau Facebook namanya Short, kalau Instagram Reel, kalau TikTok kan TikTok ya. Itu kita lihat apa yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai FYP misalnya. Itu kan mengerikan. Itu kan mengeksploitasi greedy-nya manusia. Dia itu pingin videonya ditonton jutaan view, akhirnya dia melakukan apapun untuk mencapai itu. Padahal nggak disuruh sama yang punya TikTok. Cuma algoritma gamifikasinya itu yang membuat dia melakukan apapun. Bener ya? Cowok yang sering nonton TikTok? Ya ada yang bagus sih, ada yang keren gitu kan. Misalnya gini-gini dia mukanya ditolehkan kiri kanan terus berubah topengnya gitu, ada yang keren. Tapi kan ada juga tapi itu view-nya dikit. Yang view-nya gede kan formulanya sama ya, mbak-mbak joget-joget itu kan view-nya gede.
Penyalahgunaan media sosial, teman-teman. Artinya media sosial ini diciptakan dulunya untuk mengkoneksi yang jauh, tapi yang terjadi adalah disalahgunakan. Kita overuse. Yang kedua, kira-kira apa problem utamanya? Ayo. Ini yang secara polos dilakukan oleh Han dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang lain. Ada lagi satu. Apa ya? Tergiur dengan popularitas, Pak. Oke. Menipu publik juga. Tergiur dengan popularitas. Ini banyak yang terjebak ini ya. Saya paling benci itu kalau ada YouTuber yang dia pura-pura ngeprank driver ojol, nangis-nangis gitu biarkan. Habis itu dikasih duit. Itu satu, merendahkan harga dirinya para pekerja, driver ojolnya. Yang kedua, itu menjual kesedihan. Itu saya paling benci. Nah, popularitas itu juga yang terjadi di Han sama Nano. Mereka tergiur popularitas, mereka pikir dengan begitu mereka bisa terkenal, bisa jualan merchandise ya. Mereka jualan merchandise topeng, terus kemudian ada kipas, ada gelas gitu kan. Jadi popularitas itu salah satunya. Tapi ada satu lagi yang paling utama, problem utamanya. Ada yang menyusul. Yaitu ini teman-teman, menganggap bahwa yang dilakukan di dunia maya tidak mempunyai dampak langsung. Ini yang sering terjadi. Ini teman-teman sering lupa. Saya pun kadang juga lupa. Bahwa apa yang kita lakukan di dunia maya, di internet, di media sosial, itu punya dampak langsung teman-teman ke dunia nyata. Itu bukan dua dunia yang terpisah gitu kan. Tapi kan dua dunia yang saling melengkapi yang begitu. Tapi banyak yang beranggapan bahwa apapun yang saya lakukan dunia maya itu nggak ada kaitannya dengan dunia nyata. Gitu. Ini yang terjadi di Han sama Nano. Mereka pikir, si Han ini pikir bahwa apa yang dia lakukan dengan Nano itu ya hanya di dunia maya, nggak ada kaitannya langsung dengan pacar aslinya di dunia nyata kan begitu. Dia berpikir begitu kan, sampai akhirnya pacar aslinya kan depresi dan sebagainya. Dia berpikir, dan ini banyak terjadi di kita. Kita pikir bahwa apa yang kita lakukan di dunia maya itu nggak langsung ada impact-nya ke dunia nyata, padahal itu langsung teman-teman. Karena sekarang identity anonim itu sudah nggak bisa diharapkan. Apa yang kamu lakukan di dunia maya ya itu orang ya apa yang kamu lihat di dunia nyata. Bahkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan screening media sosial sebagai salah satu screening pertama ketika dia menerima karyawan. Ketika karyawannya punya akun Facebook tapi isinya tiap hari dia nge-share misalnya gambar-gambar porno misalnya atau video-video yang tidak senonoh misalnya. Ini kan jadi red flag ya bagi perusahaannya bahwa karyawan ini nggak akan bisa dipekerjakan. Nanti ketika bekerja di tempat saya bisa menimbulkan kegaduhan kan misalnya begitu atau bisa melakukan kesalahan yang mengarah ke situ, akhirnya ditolak. Itu terjadi, teman-teman. Dan itu sudah menjadi SOP standar gitu ya. Dalam kehidupan sekarang kalau teman-teman mau melamar pekerjaan kan pasti diminta media sosial. Satu diminta email, kemudian diminta alamat Facebook. Gitu. Oh kalau gitu saya bikin Facebook yang kedua apa? Ya bisa sih, bisa. Gitu. Tapi kadang jangan sampai tiba-tiba Facebook kalian yang ngasih muncul di rekomendasi HRD-nya kalian kan. Atau saya kasih LinkedIn aja Pak. Ya. Oke lah. Tapi gini teman-teman, dunia maya itu punya impact langsung dengan dunia nyata, dengan realita hidup. Itu punya impact langsung. Ini yang harus kalian pegang. Jadi kalian ketika di dunia nyata kalian ingin menjaga norma dan etika, dunia maya juga harus melakukan itu, jaga norma dan etika. Biar enggak tergelincir. Gitu. Ketika di medsos sekarang gitu, kurang gitu kan. Kamu suka nyerang orang, bully orang, tapi begitu di dunia nyata datangi, nggih, maaf Pak, nangis-nangis. Terjadi kan, banyak kan?
Itu yang harus kalian pegang. Nah, ini yang problem utama dari series ini. Si Han itu tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan di Facebook itu, di media sosial itu, yang dia pikir itu hanya sebuah settingan misalnya, itu ternyata punya impact langsung ke dunia nyata. Gitu. Nah, kaitannya banyak ya. Kaitannya banyak akhirnya. Pada akhirnya bahwa kita sebagai manusia itu tetap harus punya norma dan etika. Memang media sosial itu nggak punya aturan khusus. Dia hanya menyebut community guideline kan gitu. Garis pandu untuk komunitas. Tapi tetap norma dan etika itu tetap harus dipegang. Karena bisa menimbulkan banyak problem ketika norma dan etika kalian itu kelewatan di dunia maya. Kan impact langsung ke dunia nyatanya ada. Gitu. Kayak ini kan si Han kan akhirnya ini ya lompat dari gedung terus dia jadi selamanya bersama Nano gitu dalam kondisi lumpuh. Ya memang sangat surreal sekali sih di sini. Tapi menarik untuk ditonton. Kalau maunya Anda yang mau melanjutkan menonton sampai selesai satu season itu silakan. Kalau kuat ya, kalau saya nggak kuat soalnya. Kemarin sampai 13 sampai habis Pak sudah. Wah, mantap. Yang episode pertama yang terlalu menjijikkan ya. Ada lagi Pak yang season 2 itu lebih parah Pak. Sampai yang cowok hamil kan. Season 2 itu, tapi season 2 itu sudah ini. Karena memang masterpiece itu nggak bisa dikeluarkan dalam waktu berdekatan ya. Jadi season 2 itu saya rasa pesannya itu agak terlalu agak terlalu bias daripada season 1. Tetap masterpiece-nya di season 1-nya ini. Mungkin nanti di season 3, season 4 bisa lebih bagus lagi. Tapi seragamnya lucuan di season 2 ya, seragam hitam itu. Iya. Kesimpulan. Apa kesimpulannya teman-teman? Mungkin jangan salah menggunakan media sosial gitu Pak. Harus bijak menggunakan media sosial. Harus bijak. Nah, bijak ini kan ukurannya masing-masing. Tiap orang berbeda memaknai bijak itu bagaimana. Gitu. Makanya kan pelajaran utama dulu yang diajarkan di TK atau di SD itu kan pelajaran akidah, akhlak misalnya, akhlak. Kemudian kalau sekarang mungkin diganti norma dan etika misalnya. Itu yang menjadi pegangan saudara teman-teman. Karena bagaimanapun norma dan etika itu sangat berkaitan langsung dengan kehidupan kita, di dunia maya, di dunia nyata gitu. Kedepannya ketika kalian pegang norma dan etika sesuai dengan apa yang kalian yakini ya, saya kan nggak tahu batasan orang dengan norma dan etikanya masing-masing. Itu bisa membantu kehidupan kalian. Gitu. Kalau norma dan etikanya kalian bagus, begitu. Ya mungkin jadi terkesan sangat klise ya, tapi percayalah kepada orang yang sudah 30 tahun hidup gitu. Bahwa norma dan etika itu nomor 1. Dimanapun kalian bekerja dan bertempat gitu kan. Nah, kalau kalian ingin lihat yang lebih menarik gitu, tapi saya nggak nugaskan sih, teman-teman bisa nonton namanya Black Mirror. Kemudian ada lagi videonya American Vandal. Ini rekomendasi dari saya. Kalau American Vandal itu lebih lucu sih, lebih lucu, cuman dia apa ya, lebih pendekatannya lebih ke komedi sebenarnya untuk melihat perkembangan teknologi komunikasi sosial media terutama. Kalau Black Mirror ini 2 kali lipat dari Girl from Nowhere ini. Kayak obat itu dosisnya lebih kuat lagi, 2 kali lipat. Di Netflix ini ada semua kalau nggak salah. Cuma Black Mirror ini karena produksi Amerika ya, produksi Eropa, jadi tokoh-tokohnya bule gitu. Kalau American Vandal juga sama. Ya mungkin yang lebih relate kita ya dengan orang Asia ya Girl from Nowhere ini. Begitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Nanti saya akan sering kasih tugas-tugas kalian nonton sinetron, series kayak gini. Ada pertanyaan?
Masih belum, Mbak. Belum ya? Kenapa kok nggak film dari dalam negeri, Pak? Saya belum menemukan film dalam negeri yang sebagus ini. Belum sih. Padahal saya juga penikmat karya-karyanya Joko Anwar ya. Tapi saya belum nemu ini. Ada sih Hanung ya beberapa kali. Cuma Hanung itu terlalu repetitif. Kadang-kadang ganti film dia gitu-gitu aja gitu. Ya Hanung itu tiap ganti film ya tokohnya Reza Rahardian tetap aktor. Oke, kita kembali lagi ke sejarahnya perkembangan teknologi, teman-teman. Ya, tetap kita perkembangan teknologi komunikasi nggak lepas dari perkembangan teknologi gitu. Ada tiga fase utama yang dilewati oleh manusia gitu. Sehingga kita bisa sampai pada titik ini. Alvin Toffler dia mengatakan the third wave ya. Dalam the third wave dia bilang bahwa manusia itu dia punya tiga fase kehidupan. Tiga fase perkembangan teknologi komunikasi. Bukan Pak Tara mau buat season 3-nya. Apa ini? Oke. Jadi ada tiga fase kehidupan yang dialami oleh the human race gitu kan ya, apa manusia. Yaitu yang pertama fase pertanian, yang kedua fase industri, dan yang ketiga fase pasca industri, teman-teman. Jadi pada tahun 8000 sampai 7000 tahun sebelum Masehi, kita ini manusia masih fase pertanian. Jadi kita peralihan dari mengumpulkan hasil hutan ke pertanian. Peralihan dari yang pertamanya kita kalau mau makan itu harus ke hutan dulu nyari buah-buahan. Ya. Jadi kita menanam pohon untuk mengharapkan hasil buahnya. Jadi di fase pertanian. Kemudian pada tahun 1700 sebelum Masehi sampai 1970 Masehi, ini fase industri. Kita sudah mulai berpikir memanfaatkan teknologi, memanfaatkan alat, memanfaatkan mesin untuk mencapai tujuannya. Gitu. Seperti di awal tadi, kita sudah berpikir untuk menciptakan alat untuk mencapai desired outcome. Gitu. Di fase pertanian sudah muncul sih, kita sudah mulai pakai tombak dan sebagainya. Tapi ketika di industri, kita sudah mulai menggunakan alat yang lebih canggih. Ketika mulai diciptakan mesin uap, kita sudah mulai canggih menggunakan banyak teknologi. Karena mesin uap itu kunci ya, teman-teman. Jadi mesin uap itu kunci bagaimana kita menggerakkan mesin awal-awalnya dulu. Jadi ada air, mungkin yang relevan mungkin masih tahu ya, ada gerbong lokomotif yang menggunakan batu bara itu kan dia menggunakan mesin uap juga. Jadi air dididihkan, kemudian uapnya memutar turbin, nah turbinnya itu gerakannya itu dimanfaatkan untuk melakukan melakukan kegiatan-kegiatan repetitif yang dibutuhkan untuk mencapai desired outcome. Nah, kemudian fase industri ini agak panjang ya, 1700 sebelum Masehi sampai 1970. Nah, pada tahun 1979 ini kita mulai berpikir. Karena ketika penggunaan mesin uap itu yang besar-besaran, penggunaan turbin, penggunaan batu bara besar-besaran itu ternyata merusak lingkungan. Pada tahun 1979 sampai tahun 2000 kita sudah mulai sadar itu. Kita mulai pakai energi yang terbarukan. Kenapa kayak gitu? Dulu korbannya adalah New York, teman-teman. New York itu kota industri saat itu. Tapi yang terjadi karena banyak cerobong-cerobong asap di situ, kotanya kotor banget. Jadi banyak jelaga, banyak ini. Sampai sekarang sih ya. Artinya kotanya kotor, sehingga kita mulai berpikir butuh energi yang bersih gitu. Akhirnya diciptakanlah standar ya, standar Euro 1, Euro 2, Euro 3 gitu. Jadi mesin itu buangannya itu harus maksimal segini oktannya. Segini buangannya karbon dioksida harus segini. Itu fase-fase pasca industri. Sampai pada akhirnya sekarang kita masuk ke fase energi terbarukan. Mobil listrik sudah menjadi bukan barang aneh sekarang, teman-teman. Mobil listrik nggak hanya Tesla kan sekarang. Mulai ada Hyundai Kona, mulai ada Wuling yang kecil itu yang isinya 2 penumpang itu, dan artinya mulai murah, mulai banyak digunakan. Sepeda motornya udah muncul, ada VR, ada Gesit gitu kan, dan ada merek-merek Cina yang lainnya sepeda motor listrik. Artinya kita sudah mulai sadar bahwa penggunaan energi fosil gitu ya, fossil fuel gitu, bensin, solar dan sebagainya ini ternyata merusak dunia. Nah ini disebut dengan fase pasca industri. Ciri-cirinya apa aja? Nah, gelombang pertama atau di fase pertanian,
Ciri-cirinya adalah tenaganya kita masih manusia dan hewan. Ya, tenaganya masih manusia dan hewan. Artinya semua alat, semua teknologi, kemudian semua desired outcome yang dituju itu mesti menggunakan tenaga manusia dan hewan. Ya. Apakah itu hewan ternak, misalnya sapi gitu. Kalau mau baca sawah ya dia menggunakan sapi dan dia narik sebuah alat gitu kan untuk membaca sawah. Misalnya. Nah, kemudian yang kedua, mobilitas manusia dan informasi sangat lambat, teman-teman. Karena memang teknologi untuk spasialisasi tadi, untuk menjembatani jarak itu belum ada. Sehingga pesannya, mobilitas manusianya itu harus mobilitas pesan dan informasinya itu harus dibawa oleh kurir gitu. Makanya dulu itu kan ada yang namanya messenger man ya, jadi orang yang menyampaikan pesan. Jadi dia bawa tas gitu, tas lempang gitu. Kemudian dia menyampaikan pesan kayak tukang pos itu, dia menyampaikan pesan itu dari satu kota ke kota lainnya, dari desa ke desa lainnya. Misalnya ada wabah, misalnya ada perang gitu, dia menyampaikan. Nah, si peninggalan dari budaya itu di messenger bag, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu ada tas lempang kiri itu kan sebenarnya messenger bag kan. Tas messenger itu karena dulu dipakai untuk menyampaikan pesan. Nah, mobilitas manusianya juga masih lambat karena manusianya hanya bisa bergerak, hanya bisa pindah tempat menggunakan satu hewan, kedua belum banyak alat yang digunakan. Rodanya belum ketemu waktu itu. Jadi roda itu teknologi yang paling awal ya. Kita belum menemukan roda waktu itu. Nah, energi yang digunakan adalah otot. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak, kamu ototnya harus lebih kuat kan gitu. Kemudian pendapatannya hanya digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian hidupnya sangat tergantung pada alam. Dan homo monimi lupus, manusia adalah serigala, bagi samanya siapa kuat dialah yang menang. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi manusia waktu itu masih megang prinsip yang paling kuat yaitu yang menang. Yang paling kuat itulah jadi kepala suku misalnya. Yang paling kuat itulah yang jadi pemimpin. Nah, ini terjadi. Kemudian pengiriman pesannya masih tatap muka, teman-teman. Interpersonal. Masih menggunakan lisan dan belum memiliki bantuan teknologi. Maksudnya masih menggunakan lisan ini belum ada yang tertulis. Kita belum menemukan bentuk huruf ya. Alfabet kita belum menemukan komunikasi tekstual, kita belum. Jadi udah ngomong, udah berkomunikasi, udah ngobrol, sudah ada bahasanya, tapi belum dituliskan. Ada tahun 8.000 sampai 7.000 sebelum Masehi. Nah, kemudian pada tahun 1700 sebelum Masehi dan 1970 ini kita mulai berkembang. Ini yang disebut dengan era manusia ekonomi atau manusia rakus, greedy. Jadi kita karena teknologinya sudah lagi booming ini, teknologinya sudah mulai muncul, kita sudah mulai rakus gitu. Ciri-cirinya tenaga otot dan manusia sudah mulai diganti dengan mesin. Kemudian mesin uap ya, kemudian muncul tenaga mesin yang menggunakan energi minyak dan batu bara, kemudian penggunaan energi besar-besaran, kita membangun PLTU di mana-mana, kita membagi listrik di mana-mana. Bagi listrik tenaga batu bara itu peninggalan dari fase industri ini. Karena orang udah mulai manfaatkan energi gitu, sudah mulai ada lampu, sudah ada mulai telepon, sudah ada mulai televisi di awal-awal kita 1970 itu. Jadi kita eksploitasi energi besar-besaran. Itu. Nah, mobilitas manusia dan barang sangat cepat. Kita sudah mulai kenal roda ya, sudah mulai kenal kereta api, sudah mengenal kapal uap gitu. Jadi nggak harus menunggu angin kan gitu. Kita sudah mengenal mobil yang menggunakan diesel. Gitu. Nah, kemudian muncul penjajahan. Nah, untuk sebagai cara menyediakan cadangan sumber energi. Kenapa muncul penjajahan? Karena ya manusianya rakus waktu itu. Pada waktu fase industri ini manusia rakus. Merasa memiliki teknologi lebih maju, merasa memiliki senjata. Mereka ini bukan sumber energinya itu bukan mencari mana yang efisien atau mana yang lebih bisa diperbaharui, tapi mereka mencari solusi itu dengan menjajah negara-negara lain untuk menjadi cadangan sumber energi. Mulailah muncul penjajahan-penjajahan yang goalnya adalah satu, menguasai sumber daya manusia, sumber daya alam, bisa sumber daya manusia. Mulai ada penjajahan demi minyak, udah mulai ada penjajahan demi rempah-rempah gitu. Kalau di buku sejarah kita kan disebutkan bahwa penjajahan di Indonesia kan disebabkan oleh perburuan rempah-rempah kan gitu. Walaupun saya
Saya nggak tahu, karena saya bukan orang sejarah ya, kok agak sanksi kalau hanya rempah-rempah ini. Nah, pada era ini, media audiovisual juga mulai berkembang dan menjadi tonggak penyebaran informasi dan propaganda. Media audiovisual sudah mulai muncul, teman-teman. Kenapa ya? Karena kita pada fase ini kita menjalani 2 kali perang dunia. Gitu. Media audiovisualnya udah mulai bagus. Kita sudah mulai kenal televisi, kita sudah kenal film, kita sudah kenal siaran radio, sudah kenal telegram pada fase ini, yang sudah mulai ada koran. Kemudian pada tahun 1979 sampai 2000, nah kita udah mulai berpikir ini, manusia udah cooling down. Kenapa kok cooling down? Karena sumber daya alamnya di mana-mana udah mulai habis kan gitu, udah mulai berpikir akhirnya manusia. Kenapa kok fossil fuel itu ternyata makin susah dicari gitu. Udah mulai mengering sumur-sumur tambang-tambang minyak bumi itu. Ini mulai berpikir untuk menggunakan mobil listrik, kemudian pakai listrik tenaga angin, tenaga uap, tenaga panas bumi, dan sebagainya. Kemudian proses produksi massal cenderung menjadi pemusatan produksi. Jadi dulu produksi massal yang besar-besaran sudah jadi pemusatan, di mana pasarnya di mana ya pabriknya dibangun di situ. Gitu. Kalau dulu kan hanya misalnya kalau barangnya Amerika ya diproduksi di Amerika gitu, sehingga kan banyak cost yang terbang untuk kirim, gitu, untuk kirim barang. Sekarang kan enggak. Misalnya untuk jualan sepatu misalnya, sepatu olahraga Nike misalnya. Kalau untuk pasar Asia ya pabriknya di Thailand. Kalau untuk pasar Eropa pabriknya di mana seperti itu. Nah, pada saat ini, pada gelombang ketiga ini menjadi unik. Konsumen juga menjadi produsen dan produsen juga menjadi konsumen dan sebaliknya. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa dulu media massa itu kan dikuasai oleh pemegang pemegang dana kan, pemegang kekuasaan kan gitu. Tapi ternyata sekarang setiap orang mempunyai kesempatan menjadi produsen juga, produsen media, produsen konten gitu. Pak Siono itu, teman-teman yang kenal Pak Siono kan ya, Pak Siono itu dosen kita, itu sekarang punya beberapa media massa online gitu. Dan katanya beliau bahwa modal produksinya itu sangat kecil. Kenapa gitu? Karena hanya sewa hosting sama beli domain gitu aja. Dan sudah jadi media massa. Akhirnya pada level-level itu konsumen juga bisa jadi produsen. Nggak harus yang modal besar kan gitu. Nah, kemudian kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi mendorong deurbanisasi, teman-teman. Kalau dulu di fase sebelum ini, manusia itu kan cenderung ke pusat kota untuk mencari pekerjaan. Ya, dulu cita-citanya adalah semuanya ingin ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Gitu. Tapi sekarang udah mulai minggir nih. Sudah nggak semuanya di Jakarta gitu. Ada yang punya kantor, pindah gitu kantornya, turun ke Surabaya, ada yang punya kantor di Bali, sudah menyebar ke daerah, sudah ada metode kerja remote gitu. Nah, kita jadi migrasi ke pinggiran kota. Kayak disebut era informasi, teman-teman. Kerja remote sudah nggak aneh sekarang. Semuanya melakukan gitu. Bahkan ada sebuah, saya nggak tahu apa di kelas kalian tuh. Oh, di angkatan sebelumnya saya share sebuah video, banyak pekerja asing. Jadi orang-orang Amerika, Inggris dan sebagainya itu yang bekerja di startup. Mereka tuh tinggalnya nggak di Inggris atau nggak di Amerika, tapi mereka tinggalnya di Bali. Gitu. Jadi mereka sewa villa di situ di Bali selama berapa tahun. Kemudian mereka kerjanya di situ, remote dari Bali. Alasannya apa? Satu, biaya hidup di Bali menurut mereka lebih murah daripada biaya hidup di negara asalnya. Gitu. Yang kedua, mereka bisa kerja remote. Yang ketiga, ya siapa sih yang nggak mau kerja di Bali kan gitu? Kan keren gitu kan? Misalkan kirim invoice konsumen dari pinggir pantai Kuta gitu kan sangar. Gitu. Itu ada ininya, ada video dokumentasinya. Nah itu terjadi teman-teman. Sialnya itu bikin susah orang lokal. Kenapa kok bisa susah orang lokal? Karena rate penginapan dan makanan di sekitar itu akhirnya ngikuti standarnya orang bule itu. Standarnya kan agak tinggi nih, akhirnya harganya naik semuanya di sekitar situ. Tapi bagi orang bule, oh ini masih murah katanya gitu. Ya udahlah. Ada nanti saya share videonya. Jadi deurbanisasi. Nah, mereka kalau mau bikin kantor nggak hanya di ini ya,
nggak hanya di tempat-tempat pusatnya. Gitu. Kalau kamu bikin startup nggak harus di Silicon Valley kan gitu. Nah, perbedaannya apa? Akhirnya jika ciri-ciri ini bisa ditaruh dalam sebuah tabel seperti ini. Kalau di masyarakat pertanian, produknya makanan, gitu. Masyarakat industri mulai barang dan masyarakat informasi. Gitu. Kalau dulu di masyarakat pertanian yang dijual adalah makanan, ya kamu jualan beras, kamu jualan ketela, kan gitu. Di masyarakat industri sudah jualan barang, jualan baju, jualan mobil, gitu. Di masyarakat informasi yang dijual adalah informasi. Kamu pengen nonton film ini, kamu harus bayar sekian kan gitu. Kamu pengen dengarkan lagu tanpa iklan, kamu harus langganan Spotify kan gitu. Dijual ada informasi, gitu teman-teman. Informasi lebih mahal sekarang dari barang. Nah, faktor produksinya akhirnya berubah. Nah, ini mungkin harus mindset-nya harus teman-teman harus mulai belajar ya. Kalau dulu di masa pertanian memang tanah nomor satu. Jadi akan ombo-omboan tanah gitu. Makanya jangan heran leluhur kita, kakek atau nenek kita tanahnya banyak-banyak teman-teman. Sekian ribu hektar misalnya, sekian ratus hektar. Karena memang faktor produksinya tanah. Kalau punya tanah makin gede, maka sawahnya bisa makin gede. Kalau di masalah industri modal. Nah, di masalah informasi di sekarang ini adalah keahlian teman-teman. Semakin kalian mengasah keahlian, skill setmu semakin banyak, maka kamu punya faktor produksi yang lebih tinggi dan lebih valuable di depan di mata perusahaan. Sekarang sudah nggak ditanya gelarmu apa enggak, yang ditanya adalah skill setmu apa. Kamu bisa ini enggak, kamu bisa itu enggak. Gitu. Karena memang keahlian atau skill set itu menjadi nomor satu sekarang dari faktor produksi. Itu percuma punya tanah modal gede, tapi nggak punya karyawan yang punya skill bagus ya nggak bisa jalan. Makanya di Unmu sekarang pun mulai ketat ya untuk untuk karyawan-karyawan magang laporan itu mereka ada masa uji coba 6 bulan gitu. Kalau nggak cocok skill setnya dirasa nggak cukup dibuang kan. Sorry bukan dibuang, dihentikan kontraknya gitu. Karena sekarang dituntut. Kemarin waktu rapat dengan WR2 itu dituntut bahwa semua laporan, semua tenaga pendidikan di Unmu itu minimal harus ngerti IT. Harus bisa komputer, harus bisa mengoperasikan Zoom, harus bisa ngetik gitu. Terus nggak bisa-bisa gimana Pak? Kemarin ada solusi, ya kita bikin pelatihan. Kalau dari pelatihan dia nggak bisa mengikuti, ya sudah kita hentikan kontraknya. Sudah sampai sebegitu itu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman komunikasi ini, walaupun kalian di ilmu komunikasi, kalian punya skill set yang bisa dibanggakan. Gitu. Kalau kamu pinter foto ya kuatkan di fotomu. Kalau kamu ngerti IT ya kamu kuatkan di IT-mu. Gitu. Nggak ada ruginya kok menambah skill set itu nggak ada ruginya. Kayak kamu main game gitu kan. Kalau kamu main game kan kamu punya banyak atribut kan nggak ada ruginya. Kan begitu. Nah, tempat produksinya juga berubah. Gitu. Di masa pertanian di rumah, kemudian masa industri di pabrik, dan di masa informasi tempat produksinya sudah di utilitas informasi. Kamu bisa bekerja dari manapun. Dulu kan nggak ada ceritanya kamu bisa bekerja dari kafe, dulu nggak ada konsepnya kayak gitu. Tapi sekarang bisa ya. Jadi pagi-pagi itu kafe di sekitar saya itu udah mulai buka, isinya orang pegang HP sampai pegang laptop. Nggak tahu itu hanya laptop dibuka atau mereka benar-benar kerja ya. Tapi tempat produksi pekerjaannya jadi berubah kan gitu. Mereka bisa sambil ngafe gitu mengerjakan sesuatu. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga makanya kalau teman-teman perhatikan kantor-kantor zaman sekarang itu makin kecil ukurannya. Ya, makin kecil, nggak makin luas. Dulu kan luas-luas ya, sekarang makin kecil. Sudah mulai ada yang namanya workspace gitu kan. Kemudian ada istilahnya virtual office kan gitu. Ada istilahnya sharing workspace gitu. Jadi satu gedung gitu, satu dengan banyak kubikel gitu, isinya itu ternyata berbagai macam perusahaan. Gitu. Ada juga kayak yang di Jitos itu teman-teman, Jembatan Square dia nyewakan workspace. Jadi ya memang isinya perlengkapan kantor, meja, kursi, ruang pertemuan, tapi boleh dipakai siapapun yang butuh. Kamu butuh satu tempat untuk bekerja, kamu datang, kamu sewa berapa jam meja dan kursi itu dan fasilitasnya, kamu kerja dari situ. Utilitas tempat produksi jadi se-fleksibel itu di masyarakat informasi. Nah, aktornya waktu masyarakat pertanian ini lebih banyak ke petani dan artis ini maksudnya seniman ya. Kemudian kalau masyarakat industri ini lebih banyak ke pekerja pabrik gitu. Jadi kalau kamu ingin sukses tempatmu usahamu ya kamu harus punya buruh yang banyak gitu.
Kalau di masalah informasi ini lebih ke teknisi. Teknisi ini artinya orang yang punya keahlian khusus di bidang-bidang tertentu. Semakin banyak kamu punya orang, punya karyawan yang dia skill set-nya bagus-bagus, maka semakin maju perusahaanmu. Gitu. Makanya kan di startup sekarang itu kan ada profesi headhunter ya. Jadi memang dia itu tugasnya ngawasi SDM bermutu dari perusahaan-perusahaan lain, kemudian ditawari, gajimu sekarang berapa? 6 juta. Saya kasih gaji 8 juta, kamu pindah ke perusahaan saya. Ada kayak profesi kayak gitu, teman-teman. Karena mereka memang sekarang itu bukan banyak-banyakan karyawan, tapi banyak-banyakan skill set yang dikuasai oleh karyawanmu. Gitu. Makanya kan lowongannya jadi nggak masuk akal kan gitu ya. Lowongan marketing, 1 bisa foto, 2 bisa video, 3 bisa TikTok, 4 bisa editing video, 5 bisa editing audio, 6 bisa bekerja dalam di bawah tekanan gendeng. Tapi itu terjadi, teman-teman. Nah, sifat teknologinya akhirnya berubah. Ya. Kalau masalah pertanian orientasinya pada perkakas, kalau masalah industri teknologi tenaga, artinya teknologi yang diciptakan untuk menggantikan tenaga manusia. Nah, di masalah informasi yang dikembangkan adalah teknologi informasi. Jadi kita sudah mengembangkan itu software-nya, aplikasinya itu yang dikembangkan. Nggak lagi kita bicara hardware mesin. Kalau kita lihat sekarang itu banyak mesin ya, banyak mesin yang kita ciptakan itu sebenarnya punya satu kesamaan yang sama gitu. Jadi mereka sudah menggunakan yang namanya komputer kan gitu. Di laptop, di handphone mirip, yang dipakai ya CPU, ya GPU, ya RAM sama. Di mesin-mesin industri yang dipakai juga ternyata komputer. Gitu. Paling hapus Raspberry Pi kan gitu. Artinya kita sudah nggak menciptakan mesin dari awal lagi. Kita sudah berpikir menciptakan program yang sesuai untuk melakukan pekerjaan itu. Gitu. Makanya kan semua mesin sekarang sudah ada komputernya. Ya karena ngapain bentuk mesin mekanikal dari awal lagi kan ya, kelamaan. Ya kamu pakai mesin, kamu pakai sensor, kamu pakai motor, kerjakan mau bentuknya kayak gimana itu yang dilakukan. Nah, makanya kalau sekarang kalau misalnya kalian punya adik atau saudara ingin masuk ke teknik, ya suruh diarahkan ke teknik yang belajar bikin software aja. Kemudian ada metodologinya, kalau dulu kita trial and error, kalau di masa industri ini ada eksperimen, nah di masa informasi ini sudah mulai pakai simulasi, teman-teman. Jadi kalau kalian sering nonton film Hollywood, kalau dia sedang bikin serum atau bikin menawar racun gitu, dia kan pakai simulasi di komputer dulu kan ya. Jadi yang melakukan eksperimen itu bukan lagi manusianya gitu ya, berkali-kali eksperimen enggak, tapi dia ada pakai simulasi. Karena software simulasinya sudah ada. Kalau misalnya ini bagaimana, kalau misalnya ini bagaimana. Nah, kemudian faktor penunjuknya sudah mulai berubah. Sudah nggak pakai tradisi, sudah nggak lagi hanya lihat pertumbuhan ekonomi, tapi sudah sampai pada level komodifikasi pengetahuan. Jadi kamu dibayar, kamu dinilai tinggi kalau kamu bisa pengetahuannya bisa kamu jual. Dan syarat keberhasilan sudah mulai berbeda. Kalau masalah pertanian itu bicara, kalau masalah industri melek baca dan tulis, makanya jangan heran ketika di era Soekarno Soeharto itu goalnya waktu itu hanya pokok bisa baca dan tulis kan gitu, wajib belajar 9 tahun kan gitu. Goalnya waktu itu memberantas buta huruf gitu. Karena waktu itu memang masalah industri. Pokok bisa membaca dan tulis berarti bisa bekerja di perusahaan waktu itu. Sebagai buruh gitu. Tapi sekarang sudah berubah. Di masalah informasi yang diminta bukan ya pasti baca dan tulis harus sudah bisa ya. Yang diminta adalah melek visual, kemudian melek aural dan melek komputer. Komputer untuk apa? Sekarang di tiap perusahaan, di tiap lowongan pekerjaan, di setiap pekerjaannya muncul melek komputer jadi kayaknya keharusan. Nah, kemudian aturannya juga berubah. Kalau dulu hierarkis dan otoriter, apa jari Pak Mandor kan gitu. Kalau di masa industri mulai demokrasi, representasi, sudah mulai ada aturan main dari pemerintah. Nah, kalau sekarang sudah ada demokrasi partisipatif. Buruh sudah bisa menuntut kan sekarang. Kita sudah bisa menyelesaikan UMR-nya berapa, kan begitu. Sudah bisa menyelesaikan lama bekerjanya berapa. Satu hari misalnya maksimal 8 jam, gitu. Nggak boleh lebih. Nah, terus prinsip kesatuannya berubah. Dari yang dulunya regionalisme dan nasionalisme, kita sudah berpikir globalisme, teman-teman.
Jadi sekarang produk-produk itu sudah kita nggak bisa melihat hanya satu sisi. Oh ini produk Indonesia nggak bisa sekarang karena banyak campur tangan dari yang lain. Begitu. Nah begitu teman-teman, ada pertanyaan? Atau pusing? Ada pertanyaan tentang 3 fase masyarakat tadi, masyarakat industri, masyarakat pertanian, industri, dan masyarakat informasi. Kalau nggak ada, silakan nanti teman-teman di rumah atau sekarang juga nggak apa-apa sih, bikin akun Trello namanya. Ini untuk kita mulai mengerjakan ini ya, mengerjakan project based learning ya. Bentar, kok lemot. Jadi kalau dulu di masyarakat industri itu kalau kamu bekerja itu kan yang ngatur kan pimpinanmu. Nah, gitu. Kalau di masyarakat informasi ya kita membuat atmosfer pekerjaan itu dengan bantuan teknologi-teknologi seperti ini. Nah, teman-teman bikin akun di trello.com. Ya. Sebentar. Nanti kalau ketika searching aja di Google Trello gitu. Nah, trello.com kalian bikin akun di situ. Oh, punya saya sudah auto login ya. Jadi nggak bisa nunjukkan loginnya. Bentar. Nah, kalian ke trello.com, kemudian sign up nanti ya, sign up kalian bikin akun. Gitu. Kalian bikin akun boleh continue with Google atau bikin akun dari awal juga nggak apa-apa. Kemarin sudah saya bentuk kelompok belum sih? Belum, Pak. Belum ya. Saya bagi kelompok. Nah, nanti itu ketika kalian sudah bikin akun Trello-nya, kalian masukkan anggota kelompok kalian itu dalam satu board namanya. Jadi gini. Nah, contohnya gini ya. Nah, jadi semuanya bikin akun Trello dulu, terus kalian tambahkan anggota kalian di dalam Trello itu. Gitu. Nah, bukannya ini salah nih. Mana kembali yang benar itu? Oh, ini juga keliru. Bentar. Jadi dengan bantuan Trello ini kalian bisa kerja kelompok gitu lah. Kerja kelompok tapi dibantu teknologi. Begitu teman-teman. Kok keliru ya? Sebentar, mana yang kemarin jawab benar itu? Oh ya. Caranya bagaimana ya di invite ini? Jadi kalian bikin akun Trello, sudah masuk, terus kalian bikin board ya, bikin board baru dari create ini, create, kemudian create board, tes, itu. Nah,
Kalau sudah bikin board ini, yang bikin board satu aja, anggota kelompoknya aja bikin board. Kemudian kalian invite akun anggota kalian. Nah, bisa invite-nya ini bisa pakai email atau nama, ya, username. Atau juga bisa invite via link. Nah, bisa create link ini, copy, kirim ke anggotamu. Jadi dia nanti jadi satu workspace ini. Nah, gitu. Terus saya juga diundang, ya teman-teman. Email saya yang ini. Diundang, atau kalian kirim linknya ke saya. Saya biar bisa masuk ke workspace-nya ini. Tujuannya nanti, ya kita bisa mengerjakan project based learning itu secara online gitu. Jadi saya bisa ngontrol kemajuannya teman-teman di online ini. Begitu. Sudah mulai bikin? Dibikin sekarang aja kali ya, masih ada waktu banyak. Kelompoknya, Iya. Pak. Gimana? Untuk Kan pembagian kelompoknya belum terbentuk. Oh iya. Iya, sorry. Oh, bikin akun dulu nggak apa-apa. Bikin akunnya dulu nggak apa-apa deh. Berarti per individu ya, Pak? Ya, bikin akunnya per individu. Nanti dimasukkan dalam satu boardnya, nunggu pembagian kelompok. Ntar saya bagi dulu ya. Bikin akun dulu ya, trello.com. Saya tulis di chat. Trello.com. Ada aplikasi di Android-nya. Kalau kalian anak Android banget, bisa diinstal di aplikasinya. Kalau di HP ya di handphone ada. Pak, nanti diacak aja, Pak, kelompoknya. Oh iya, saya random. Makanya kan saya pakai random generator gitu. Jadi dia mengacak. Saya bagi. Sambil nunggu saya bagi, teman-teman bisa bikin akun dulu di Trello. Baik, Pak. Ada yang nggak masuk ini nggak? Siang nggak? Kemarin siapa sih, lupa aku namanya. Puspa, Pak. Puspa. Puspa. Oh, kalian satu kelas cuma 27. 28 sama Puspa, Pak. Puspa NIM-nya berapa? Mana Puspa? Ada nggak? 60, Pak. 20, 10, 52, 10, 60. Oke. 60, Pak. Ini Puspa. Berarti kalau 28. Bapak, Trilo ini ada yang berbayar ya, Pak? Ya, kamu mau yang berbayar, tak? Nggak apa-apa. Oh, enggak, sudah, Pak. Cuma iseng-iseng doang. Yang gratis saja. Sudah ini, Pak. Sudah bikin, Pak. Karena cuma 28, berarti saya bikin 5 kelompok aja kali ya.
Kalau Pak. dibagi 6 kelompok, berarti cuma 4, minimal 4. Iya, Ini kan sedih sekali. bikin 5 aja, Pak. Ya, berapa Puspa? 60 ya? Iya, Pak. Jumlah kelompok 5. Generate. Here for copy this text. Saya kirim kemana? Oke. Website apa tadi tuh, Pak? Hmm? Yang Bagi kelompok. Bagi kelompok. Website jual pisang loh. Jual pisang, jual buah naga ada di situ. bukan maksudnya kok baru tahu ada website random. Ada banyak untuk website RNG ini banyak. Sebenarnya yang paling bagus itu random.org itu. Cuma harus milih-milih dulu. Agak panjang prosesnya, saya males pakai ini aja. By NIM ya. Baik, Pak. Aduh, kelompok kesopan. Saya kirim Baik, Pak. di WA. Oh my God. Apa enggak NIM-nya? Apa enggak NIM-nya? Punyaku kok nggak ada. Oh no. Masa kok no? 42 kan ada yang lebih dari 5 itu, Pak. Ada yang isi 6. Iya, makanya kan kelompok 1 sama kelompok 2, 6. Gua tanya. Mantap, saya kelompok 1. Ini daftar kelompoknya. Apa daftar NIM-nya? Kalau kalian lupa NIM-nya kalian. Tuh. Di WA ya. NIM-nya sendiri lupa. Mahasiswa teladan kan emang gitu, Pak. Pak, 42 kok nggak ada, Pak? Oh, sempat dua ada nih kelompok 4 ini. Oh iya, astagfirullah. Oh no, ya Allah. Kayak gitu. Ini resikonya kalau nge-record pakai cloud record nih gini, kena armada. Awan direkam. Iya, kelompok papat. Aman ya kelompoknya ya? Aman, Pak. Cuma masih belum terkirim itu, Pak. Oh iya, loading. Tidak dapat mengirim pesan ini. Oh, tidak dapat mengirim pesan ini. Oh, minta anu. Kirim lagi. Sudah saya kirim, Pak.
Oh gitu kamu Dim, kan aku yang lagi pengen ngirim. Siap Pak, saya tarik Pak. Saya Oh tarik nih Pak. nggak bisa aku ngirim, tidak dapat mengirim pesan ini. Gak apa-apa Dim, yaudah itu Dim. Oh, nggak bisa ya? Aneh. Nah kan bener kan? Punya saya kan? Kok saya nggak bisa ngirim ya? Why? Kalah cepat Pak Kuku. Nggak tahu ini. Ya sudah itulah pokok itu ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah tahu kelompoknya, dan nimnya siapa aja, kalian invite anggota kelompok kalian di Trello ini. Gitu. Caranya tadi bisa kalian tambahkan emailnya atau create link ini, linknya ini kalian kirim via WA atau kalian bisa pakai QR code. Jangan lupa juga ngirim link ke saya. Begitu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, lalu kalian bikin list, teman-teman. Kalian bikin list, namanya to-do list. To-do list, atau kamu pakai bahasa kalian sendiri nggak apa-apa. Ongoing, terus kalian bikin yang terakhir, dan gitu. Jadi kalian bikin list ini 3 ini. Ya. Karena di perkembangan teknologi komunikasi kita targetnya adalah bikin podcast, maka setelah kalian bikin list ini sebenarnya fungsinya adalah untuk memonitor pekerjaan kelompok kalian. Saya ingin tahu kelompok kalian dikerjakan harus sesuai dengan bagian tugasnya. Jadi kalau misalnya namanya kerja kelompok, ya ngerjakan kelompok, bukan satu orang kan gitu kan. Nah, makanya saya ingin tahu. Nanti di sini kalian tambah card namanya. Jadi kalau yang ini itu namanya list, teman-teman. Ini card. Card ini nanti isinya gini. Misalnya judul podcast. Judulnya apa? Sorry, bukan judul. Tema. Tema podcast. Yang judul podcastnya. Kemudian add card lagi. Pembagian job desk. Add card lagi. Dokumen. Nah, contoh gini. Jadi dalam satu list itu teman-teman bisa bikin card namanya. Nah, di tiap card ini ya, yang bisa bikin card ini yang dia bikin workspace-nya, teman-teman. Jadi ketua kelompoknya yang bisa bikin. Dalam hal ini kan sepakati dulu ketua kelompoknya siapa. Nah, nanti dia setelah bikin list ini, dan kita bikin card. Card-nya ini tema podcast, judul podcast, pembagian job desk, dan dokumen. Nah, kalian pilih. Kalau sudah dibikin card-nya misalnya tema podcast, kalian klik tema podcast. Nah, di sini kalian bisa ngobrolnya di sini. Gitu. Tema podcastnya apa? Gitu. Kalian bisa ngobrol deskripsi, menentukan tema podcast. Save. Nah, kemudian kalian bisa menentukan aktivitinya apa. Nah, di sini kalian bisa ngobrol. Jadi kalian mengerjakannya itu, ngobrolnya, diskusinya di sini. Gitu. Tema podcastnya ini, teman-teman. Tema podcastnya ini. Misalnya saya usul tema podcast otomotif. Save. Kemudian nanti temennya komen lagi apa, begitu. Sampai nanti akhirnya teman-teman bisa sampai pada kesimpulan. Gitu. Jadi harapannya saya ini bisa baca, kalian diskusinya jalannya bagaimana, gitu. Jalannya diskusi kan bisa kelihatan nih, saya kan bisa lihat aktivitinya kalian teman-teman gimana. Kalau misalnya butuh checklist, tambah checklist, attachment, date. Gitu. Kalau sudah misalnya tema podcastnya sudah ketemu, gitu. Tema podcast sudah ketemu, sedang dikerjakan. Kalau sedang dikerjakan berarti dipindah ke ongoing. Gitu. Ongoing sedang dikerjakan. Kalau sudah beres tema podcastnya, sudah selesai nih Pak, dipindah ke dan. Begitu teman-teman. Jadi di sini ini
Muncul apa aja yang belum dilakukan, apa aja yang sedang dikerjakan, kemudian apa aja yang sudah selesai. Oh, judulnya lagi dikerjakan, dipindah ke ongoing. Dan kalian bahas di sini diskusi. Diskusi sangat panjang, selesai, ketemu, keputusannya dipindah ke dan. Begitu. Bagian job desk. Kan bahas dulu pembagian job desk-nya siapa. Siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi ini. Gitu kan. Kalau sudah oke, dipindah ke dan. Gitu. Dan seterusnya. Nah, untuk dokumen ini nanti saya akan siapkan semacam form gitu ya. Semacam form teman-teman untuk mengisi. Kemudian nanti kalian isi bersama-sama di sini. Kemudian kemudian kalian lampirkan, gitu. Saya lampirkan filenya di sini di formatting ini, di attachment ini. Bisa langsung dari komputer, bisa via Google Drive, kan di attach. Jadi saya bisa download formnya dari situ. Gitu. Ada pertanyaan? Atau ada yang sudah ini melakukan? Saya sudah, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Workspace-nya, gini, ini kan karena kemarin kan saya sudah banyak melakukan dengan kelompok sebelumnya kan ya. Artinya ini kan kelas sebelumnya seperti sebelumnya. Nah, biar nggak kecampur dengan ini, biar saya nggak lupa, workspace-nya dikasih judul 2021 ya. Kemudian kelompok berapa, kelas berapa. Misalnya 2021 kelompok 1 2021 kelas B kelompok 1 gitu. Judul ininya, judul ini ya teman-teman, workspace-nya ya. Nah, cara gantinya bagaimana Pak? Bisa diganti nanti judulnya nih di sini. Jadi kasih judulnya 2021 ya. Sorry. Kelas B kelompok 1. Gitu. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Belum kayaknya, Pak. Saya, Pak. Gimana? Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi pertanyaan singkat saja, Pak. Ini kan tentang perkembangan teknologi. Nah, bolehkah kita mengaitkan seluruh teknologi yang ada di sekitar kita untuk tugas ini, Pak? Apa? Gimana? Boleh nggak kita menerapkan seluruh teknologi yang ada? Maksudnya itu kayak yang kita bebas memilih teknologi apa yang seharusnya ada di sekitar kita gitu. Jadi nggak berpatokan pada tema yang nanti bakalan dibagikan gitu. Emang temanya sudah ada bagi kan belum? Ya. Belum kan ya? Mas. Belum kan? Nah, ini teman-teman kerjakan ini aja dulu. Kalian bikin latihan pakai Trello workspace-nya dulu. Kalian bikin ininya dulu, card-nya. Kalian bikin card-nya. Ya, bikin card dulu, bikin list dulu. Kemudian nanti untuk masalah tema podcast dan ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu. Temanya nanti tentang apa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena kan kemarin seperti kita sepakati di kontrak kuliah, untuk UTS kita belajar menggunakan aplikasi ini dulu. Misalnya, kalau ternyata kalian sudah cepat menguasai aplikasi ini, sebelum UTS sudah beres, berarti kita sudah belajar bikin podcast. Nah, untuk bikin podcast itu kan butuh kerja kelompok dulu, pembagian tugas. Nah, kalian kerja kelompoknya dengan menggunakan alat ini, gitu, dengan menggunakan fasilitas Trello ini. Begitu. Harapan saya nanti ketika kalian sudah lulus atau sedang mengerjakan tugas-tugas organisasi misalnya, kalian juga menggunakan ini sebagai alat bantu. Jadi biar nggak berceceran. Jadi untuk yang banyak punya kelas, kemudian punya banyak pekerjaan organisasi, itu biar nggak kececeran tugasnya. Minimal dituduh di sini. Ada to-do list, ada ongoing, dan mau dipakai yang lain juga boleh. Ini listnya mau ditambah yang lain, di model terserah nggak apa-apa. Kalau ini kan namanya Kanban method kan. Jadi kita tahu mana yang sudah sedang dikerjakan, mana yang sudah selesai. Nah, kalian targetnya hari ini sampai minggu depan, teman-teman berhasil bikin satu workspace-nya ini, kemudian berhasil nambah list-nya, kemudian berhasil bikin card-nya. Nanti untuk tema podcast dan ininya lebih detail kita bahas di minggu depan. Begitu, teman-teman. Aman? Aman, Dim? Ya, Dimas malah menghilang. Dijawab malah menghilang. Aman, Pak. Sudah bikin, Pak. Ini tinggal card-nya. Oke ya. Bisa dikerjakan sambil
setelah kuliah. Saya absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Samsul izin, Mbak. Oh iya, Samsul. Samsul apa tadi izinnya? Sakit ya? Iya, tepar dia Pak habis vaksin, Mbak. Oh, Moderna. Yang lainnya masuk ya? Aman, Pak. Saya pikir itu dulu teman-teman, karena 8.30 saya ada rapat bahas SPMI, Standar Penjaminan Mutu Internal. Jadi saya pikir itu dulu. Kalian bikin Trello-nya dulu. Jangan lupa saya dimasukkan di ininya, di workspace-nya, biar saya bisa ngintip kalian sudah sampai mana. Kalau saya belum dimasukkan di workspace-nya, berarti saya belum selesai kan gitu aja. Itu aja, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.